Ya, sekarang kita akan belajar bagaimana bentuk trigonometri A sin X ditambah B cos X sama dengan C. Biasanya pada rumus-rumus sebelumnya operasi tambah atau kurang ini yang sejenis. Misalnya sin X ditambah sin X atau sin X dikurangi sinus berapa gitu ya, cosinus dan cosinus, cosinus dikurangi cosinus. Nah, kalau di sini modifikasi antara sinus dan cosinus. Nah, bentuk ini bisa kita ubah nantinya ini menjadi bentuknya K kali cosinus X dikurangi theta. Ya. Nah, jadi kita akan ubah bentuk penjumlahan sinus dan cosinus ini menjadi bentuk K kali cos X kurangi theta. Persamaan ini dapat diselesaikan jika, nah ini ada syaratnya, A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar sama dengan C kuadrat. Nah, jadi andaikan nantinya hubungan antara A, B, dan C ini tidak memenuhi persyaratan A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar sama dengan C kuadrat, atau nantinya lebih kecil dari C kuadrat, berarti persamaan ini tidak ada penyelesaian, ya. Nah, begitu. Nah, kemudian di sini muncul koefisien ya dari cosinus, yaitu nilainya K. K itu bisa kita selesaikan hubungannya dengan A dan B-nya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian di sini pun muncul theta ya. Theta itu kita cari dengan rumus tangen ya, tangen theta. Tangen theta itu adalah koefisien dari sinus dibagi dengan koefisien dari cosinusnya ya. Nah, jadi kalau bentuknya A sin X ditambah B cos X, berarti koefisien X-nya, koefisien sinusnya adalah A. Ya. Kemudian koefisien dari cosinusnya adalah B. Nah, jadi bentuk ini hanya berlaku jika bentuk umumnya adalah A sin X ditambah B cos X. Namun, kalau bentuknya terbalik, misalnya saja A cos X tambah B sinus X, berarti di sini berubah menjadi B per A ya. Nah, jadi yang paling utama tangen theta itu adalah hasil bagi dari koefisien dari sinus dibagi dengan cosinus. Kemudian yang harus kita ingat, si theta ini ya, theta ini kalau dilihat dari kuadran ya, ini ciri-cirinya begini. Kalau A dan B-nya positif ya, A dan B-nya positif, nah di sini ya lebih besar dari 0, berarti di kuadran pertama. Kalau A-nya sekarang itu negatif ya, kemudian B-nya positif, nah berarti dia itu nilai sinusnya negatif, atau ini lebih mudahnya sinus itu jadi sumbu Y ya, dan cosinus itu menjadi sumbu X ya. Nah, jadi kalau sumbu Y-nya negatif atau A-nya negatif sedangkan B-nya positif, berarti ada di sini ya. A-nya kurang dari 0, B-nya lebih besar dari 0. Bentuk ini kan, bentuk cosinus ya. Kalau negatif dua-duanya berarti di sini A dan B-nya kurang dari 0. Sedangkan untuk di kuadran 2 berarti di sini cosinusnya negatif, sinusnya positif, atau A-nya lebih besar dari 0, B-nya kurang dari 0. Ya, begitu tanda-tanda dari A dan B hubungannya dengan theta ya. Contoh, misalnya kita punya bentuk persoalan sinus X ditambah akar 3 cosinus X sama dengan 1 ya. Cari nilai X yang memenuhi pada persamaan ini. Nah, sehingga
kita harus mencari dulu atau boleh mengecek dulu A kuadratnya 1 ditambah B kuadratnya akar 3 dikuadratkan 3. Apakah kalau 1 ditambah 3 itu lebih besar dari 1 kuadrat? Ya, berarti ini ada penyelesaian. Ya, mengeceknya begitu. Jadi sudah kita cek, ada penyelesaiannya. Sehingga kita cari nilai K. K itu tadi rumusnya adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sehingga ini menjadi 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Ya. Nah, berarti 1 ditambah 3 ya, berarti akar 4. Nah, berarti nilai K-nya 2. Itu nilai K-nya sudah. Ya, berarti ini K-nya sudah. Tinggal tetanya sekarang. Teta itu tadi kita cari dengan tangan teta. Tangan teta itu adalah koefisien dari X, yaitu 1. Ya, kemudian dibagi dengan koefisien dari sinus, maaf, dibagi dengan koefisien dari kosinusnya, ini akar 3. Kita lihat, ini positif dua-duanya. Oh, berarti si teta itu ada di kuadran pertama di sini, ya. Nah, begitu. Ini sama aja dengan 1/3 akar 3 ya. Nah, sehingga tangan tetanya yang 1/3 akar 3 itu adalah 30 derajat. Nah, sehingga bentuk soal yang tadi itu sin X tambah akar 3 kosinus X, ini kita bisa ubah menjadi bentuknya K kali cos X kurang alfa. K-nya berapa? K-nya sudah kita hitung 2 ya. Nah, sehingga ini kita tuliskan 2. Kemudian kosinus X kurang teta. 2 kosinus X kurang teta. Tetanya adalah 30 derajat. Ini kita lihat ke soal. Ini sama dengan 1 ya. Ya, jadi itu sama dengan 1. Nah, dari situ kita lanjutkan. Kita proses untuk persamaan yang terakhir ini. Kalau 2 kosinus X kurang 30 derajat itu sama dengan 1, berarti 2 kosinus X kurang 30 derajat itu sama dengan 1, sehingga kosinus X kurang 30 derajat itu sama dengan setengah ya. Nah, berapa nilai kosinus yang nilainya setengah? Nah, berarti kita tuliskan X kurangi 30 derajat. Ingat bahwa kosinus itu yang positif itu ada di kuadran 1 dan 4 ya. Untuk kuadran 1 yang kosinusnya setengah itu adalah 60 derajat. Dan di sini harus ada periodiknya ya, 360 derajat. Kita selesaikan. X sama dengan 30-nya, ini negatif, pindah ruas ke situ jadi 90 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, karena yang diminta misalnya di soal itu untuk X-nya itu ada di antara 0 sampai 360, berarti di sini hanya memenuhi untuk K sama dengan 0 ya. Nah, sehingga X-nya di sini 90 derajat. Untuk K yang lainnya tidak memenuhi ya, terkecuali kalau si X-nya itu batasannya lebih dari 360 derajat. Itu untuk di kuadran pertama. Untuk kuadran 2-nya berarti kita tuliskan X kurangi 30 derajat sama dengan, nah ini kan kuadran pertama, kuadran 4-nya menjadi negatif alfa atau negatif 60 derajat plus K kali 360 derajat. Ini kita selesaikan menjadi X sama dengan, ini pindah ruas jadi positif 30 dikurangi 60 menjadi negatif 30 derajat plus K kali 360 derajat. Untuk K-nya 0, berarti di sini tidak memenuhi ya. Memenuhi. Jadi maka X-nya adalah negatif 30 derajat ditambah 0. Nah, ini negatif 30. Ini yang tidak memenuhi tadi. Tapi kalau untuk K-nya sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan negatif 30 ditambah 360 derajat. Ini menjadi 330 derajat. Ini kita tulis tidak memenuhi ya untuk negatif 30. Kalau K-nya 2, ini sudah berlebih ya, sudah 720.
Nah, sehingga kita tuliskan himpunan penyelesaiannya, kita tulis dari yang kecil, yaitu 90 derajat, 330 derajat. Nah, jadi untuk soal sinus X tambah akar 3 cos X itu sama dengan 1, ini dipenuhi oleh X sama dengan 330 derajat dan 90 derajat. Apa benar penyelesaian ini? Bisa kita cek ya. Kita cek dengan kembalikan kepada soal semula. Soal semulanya adalah tadi gimana? Sinus X ditambah akar 3 cosinus X ini sama dengan 1. Boleh ke sini atau bentuknya ke 2 cos X kurangi 30 ini sama dengan 1. Ini boleh-boleh saja ya. Nah, penyelesaian yang pertama tadi kita peroleh nilai X-nya adalah 90 derajat. Maka sepertinya mudah ke persamaan yang kedua ya, yang telah kita ubah. Ini menjadi 2 cosinus 90 kurangi 30 itu 60 derajat ya. Berarti 2 kali cosinus 60 adalah setengah, ini sama dengan 1. Ini benar ya. Kemudian untuk X sama dengan 330, berarti ini 2 cosinus, masukkan ke sini ke soal. Kalau X-nya 330, berarti dikurangi 30 menjadi cosinus 300. Cosinus 300 itu di kuadran keempat, ini sama aja dengan cosinus 360 kurangi 60. Ini sama dengan cosinus 60 ya. Nah, kan cosinus negatif 60 itu ya cosinus 60 ya gitu. Nah, ini sama seperti tadi 2 kali setengah, ini sama dengan 1 ya. Jadi penyelesaian yang tadi adalah benar. Ini perlu kita cek ya kebenaran dari jawaban yang kita lakukan seperti langkah polya ya. Jadi mulai dari memahami masalah, menyusun strategi, melaksanakan, sampai mengecek kembali jawaban yang kita temukan. Jadi ada kalanya jawaban yang kita temukan itu ada yang tidak memenuhi. Demikian penjelasan dari bentuk awal tadi, bentuk sin A sin X ditambah B sin cos X sama dengan 1. Sehingga jadi mudah ya kalau kita ubah ke dalam bentuk X kali cos X kurangi theta. Ya, demikian penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.